cuman kakinya satu tinggi ya, terus kemudian bawahnya ada 3. Handheld buat pegangan seperti ini. Nah, asiknya pakai ini kalau di zoom tidak pecah. Orang ketika lihat karya kita, video kita itu asik. Kan terus tak tinggal tidur nih ya, terus disentor pakai kipas angin. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga ya. Bukan ketemu juga, ketemu lagi. Yang kemarin sudah berapa, 50 sesi di kelas desain dengan menggunakan HP. Sekarang saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah support kita dari awal sampai akhir. Terus kemudian, dan saya ucapkan selamat bagi yang sudah masuk di kelas premium kita. Jadi di sesi pertama kita akan berkenalan dengan berbagai macam peralatan yang biasa digunakan untuk proses produksi, dari yang low budget ya, terus sampai meningkat sampai ke yang sudah profesional. Dan ini perlu kita sampaikan karena apa? Karena gadget yang pas, peralatan yang pas, di saat yang pas, dan kemudian digunakan sebagaimana mestinya, ini akan membuat dan menghasilkan karya yang lebih bermanfaat, lebih maksimal, dan orang ketika lihat karya kita, video kita itu asik, gitu ya. Langsung saja, saya mulai dari peralatan yang paling kecil, yang paling sederhana, yang sering kita pakai ya, dan kemana-mana kita tenteng, itu adalah HP. Ini HP. Sebenarnya HP yang bisa dipakai itu HP yang seperti apa? Hampir semuanya bisa dipakai. Yang penting berbasis Android ya, Terus kemudian ada space kosong yang banyak, khususnya memori internal. Nah, minimal ya 1 GB atau 2 GB RAM-nya. Terus kemudian memori internalnya bervariasi sih sebenarnya sih, 4 GB sampai 10 GB yang internal, tapi ya, karena ketika kita mau buat video dengan menggunakan HP, langsung otomatis masuk ke internal. Dan ada caranya, langsung kita praktekkan ya. Ada caranya, kita lepas dulu. Ada caranya kita record ya, record. Jadi pas posisi kan seperti ini ya. Tangan harus seperti ini. Nah, terus kemudian posisi ininya jangan kayak gini, nanti nggak stabil. Tapi posisinya seperti ini. Ini ya, bagian ini biar tumpuannya kuat harus ini merapat. Tinggal jalan. Seperti itu ya. Jadi jangan apalagi kayak gini. Nanti shocking banget. Kecuali teman-teman pakai iPhone yang sudah ada stabilizer. Kalau enggak pakai HP biasa, enggak apa-apa. Saya pakai Xiaomi ya. Intinya kayak gini. Lebih. Nah, ini jauh lebih stabil. Dan kalau teman-teman pakai HP, usahakan jangan terlalu banyak bergerak. Maksudnya apa? Pakai teknik cut and zoom aja. Contoh, saya masuk gini, berhenti dulu di satu titik, terus kemudian di cut aja dulu, terus kemudian ganti seperti ini. Nah, pas posisi pindah ke sini, dilepasin aja, terus kemudian direcord. Oke, paham ya sampai sini ya? Jangan sampai jalan-jalan kayak gini. Nanti shocking semua. Ini triknya. Ini yang pakai peralatan pertama ya, pakai HP. Terus kemudian beda soal. Pertama, kalau teman-teman pakai iPhone atau HP yang punya stabilisernya bagus, atau pakai DJI Osmo Mobile ya, pakai stabilizer seperti itu. Terus kemudian terkait dengan sound, soundnya pakai mic biasa bisa.
Terus kemudian perlu namanya ini nih. Ini untuk menghubungkan ya, kan ada dua nih, ada dua ya, ada dua, yang satu buat mic, yang satu buat audio. Kalau teman-teman mau pakai biar soundnya bagus, pakai ini, harus ada ini. Sebenarnya tanpa ini pun bisa, tapi tidak ada monitoring. Kira-kira seperti itu. Ini harganya berapa? Terakhir tuh beli 7.500 kayaknya deh. Untuk mic biasa 35.000. Itu yang paling murah. Oke. Lanjut ke peralatan setelah ini adalah mic. Nah, ini mic yang lagi kita pakai nih. Mic yang tak pakai adalah mic dari mana? Ya, bisa dilihat ya. Dari Boya. Saya tidak endorse ya, tapi ini worth it banget. Jadi teman-teman pakai ini, nanti suaranya lebih jernih. Mic dari Boya ini dibanderol di marketplace biasanya sekitar 250 sampai 300 ya, tergantung toko. Nah, secara prinsip antara mic yang sudah ada kabelnya seperti ini dengan mic going wireless itu suaranya jauh lebih bagus ya seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada halangan. Nah, ini langsung nih ya. Kelemahannya kalau pakai mic ini adalah terbatas dan kesannya ribet. Dan ini sampai 6 meter. Dan saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mau suaranya jernih, beli ini. Kalau di Cilacap tergolong mahal nih, 350, nggak boleh kurang. Nah, ini bisa didapatkan di toko-toko ini kamera. Jangan di toko komputer, biasanya nggak ada. Nah, sekali lagi, kenapa ini bagus? Karena tidak ada halangan. Ya, noise-nya sudah teredam. Jadi antara ini mic sama kamera langsung nyatu. Terus kemudian kita punya lagi juga dengan Boya ini. Nah, ini mic yang biasa dipakai teman-teman YouTuber untuk prank. Ini jangkauannya bagus nih, jangkauannya bagus sampai 100 meter. Harganya kalau baru sekitar 2 jutaan. Ini kita ada dan kita sekarang jarang pakai ini. Karena apa? Kelemahannya pakai ini adalah karena ini pakai sinyal UHF ya. Jadi harus menyamakan frekuensinya dulu. Disamakan frekuensinya kalau sudah sama sinyal ya. Dan salah satu kelemahannya, kalau sinyalnya tidak kuat antara misalnya ini channel 1 sama channel 5 ya. Ini ada channelnya ya. Ini channel 5, ini channel 5 sudah sinkron, ada transmitter, ada receiver, nyambung. Tapi kalau tidak, jadinya kompreset. Dan beberapa kali kita pakai yang seperti ini, khususnya untuk pembicara atau yang sudah berpengalaman, nggak ada masalah. Tapi kalau baru di tag pakai itu biasanya kompreset terus kan goyang-goyang gitu ya, nanti ada masalah. Bentar, ini juga bagus jika teman-teman projectnya adalah di luar ruangan. Di luar ruangan, dan sekali lagi ini biasa dipakai buat vlogger atau YouTuber yang prank karena jangkauannya itu 100 meter. Oke, ini masih di mic ya. Tadi sudah yang paling murah 35.000 mic, bisa dicari di toko komputer ada kalau yang untuk HP ini. Terus kemudian ditambahkan dengan ini ya, bilang aja seperti ini. Terus kemudian mic yang sedang saya pakai bisa dilihat ya suaranya seperti apa. Terus kemudian ini jangkauannya sampai 100 meter. Wah, 100 meter. Terus kemudian ada namanya mic shotgun. Namanya mic shotgun buat nembak gitu ya. Maka suara yang ditangkap adalah yang dari depan. Seperti ini. Di awal-awal kita produksi video sering banget pakai ini. Karena apa? Simple banget. Tinggal dimasukkan ke hot shoe-nya dari kamera, terus kemudian jadi plug in. Dan ini ada ininya ya, ada baterainya. Ini jauh lebih mudah ya daripada pakai mic internal. Kira-kira seperti itu. Terus nah, sebentar, ini
kelebihannya, ya, saya review dari awal kelebihan sama kekurangan ya biar klop. Kelebihannya ini simple banget, dimasukkan hotsu, di on kan jadi. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa mix shotgun kelebihan sama kekurangannya. Buat teman-teman yang sering nyari berita atau terus kemudian kerjanya di luar, ini mungkin sebagai alternatif biar soundnya bagus pakai ini. Dan jenis mix shotgun banyak sebenarnya, tapi kalau mix shotgun saya pakai Rode seperti ini ya, harga hampir 1 jutaan, tapi suaranya bagus. Sekali lagi, kalau teman-teman mau pakai mic ini harus objek ada di depan, harus ada di depan, dan sumber suaranya harus seperti ini, harus di depan, karena dari samping kanan kiri itu nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kedengeran, nggak terlalu kedengeran ya, karena namanya shotgun ya, jadi harus di depan. Oke, clear. Lagi untuk peralatan selanjutnya yang biasa kita pakai sebenarnya masuk ke ini ya, ke handheld. Handheld itu di awal-awal saya sering pakai. Apa ini? Type C. Handheld buat pegangan seperti ini. Ya, ini jauh lebih mudah. Ini aplikasinya kalau pakai kamera DSLR yang sedang tak record ya, terus kemudian ditaruh di sini, tinggal dipakai. Ini jauh lebih stabil. Tapi cara megangnya ini sebelah sini, sebelah sini. Atau bisa juga ini terus kemudian kamera sebelah sini. Oke, nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan cara megang kamera pas record seperti apa, karena kebanyakan dari posisi megang kamera pun salah, nanti hasilnya shockingnya kerasa banget. Ini harga 300 ribuan. Kalau dulu saya beli 300 ribu, kalau sekarang mungkin ya 150 sampai 175, karena yang model seperti ini sudah usang, sudah jarang yang pakai. Tapi kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, karena ada slidingnya. Namanya handheld yang C. Oke. Terus di awal-awal dulu sebelum ini kan tadi tentang sound ya, tentang sound. Nanti kita jelaskan tentang tripod. Ada beberapa yang mau kita review, nanti ada sendiri. Ini paling simple kalau teman-teman pakai ini buat dokumentasi pribadi aja deh. Kalau jalan-jalan ya, saya suka pakai ini. Sampai sekarang saya suka. Ya, apa namanya? Handycam. Handycam. Enak, di handheld itu enak. Pas kemudian ini pas saya beli pas dulu belum terlalu booming untuk HP yang ada high end ya. Ini seperti ini. Tinggal di record seperti ini. Dan zoomnya, nah cara megangnya seperti ini, lihat ya. Seperti ini. Kalau mau pakai ini handheldnya seperti ini. Asiknya hal ini di zoom langsung bisa, zoomnya bisa sampai seperti ini nih, ya. Nah, bisa sampai zoom segini. Oke, bisa dibayangkan ya zoomnya seperti apa. Nanti bisa dilihat sendiri videonya yang dihasilkan seperti apa. Cuman semakin di zoom semakin pecah gambarnya. Ini salah satu kekurangannya. Dan apa namanya? Handycam yang saya pakai yang sudah support untuk proyektor. Harganya dulu saya beli hampir 4 juta, tapi sampai sekarang masih tak pakai. Kalau saya mudik ke Pekalongan, saya jalan-jalan, kemarin tidak jalan-jalan ya, terus tak pakai buat dokumentasi pribadi. Dan nanti masuk editing ke, kalau saya pakainya Vegas ya. Ini tentang video ya, audio tadi sudah, terus kemudian cara pegangnya juga sudah, dan terakhir untuk peralatan yang biasa dipakai adalah kita namanya camcorder. Nah, camcorder dulu pakai ya pagulan besar, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Kita pakai yang lebih simpel lagi, lebih kecil. Kita pakai ini, keren ya. Dan ini prestis banget, prestis banget. Karena kalau misal pengen punya studio untuk shooting harus punya ini. Seperti ini ya.
Dan senengnya pakai ini kalau untuk shoot sampai 6 jam, bahkan sampai 10 jam itu kuat. Dan gambarnya juga bagus. Terus dulu kita beli, ya dulu harganya agak mahal sih, tapi ya semakin kesini kan sudah sedikit tergeser dengan adanya HP. Tapi tetap kita pakai ini untuk shoot yang durasinya lama, mungkin wisuda, terus profil, dan ini harus pakai tripod. Kecuali teman-teman sudah kuat nih ya, kuat tangannya ini karena ada ini. Asik ya. Kalau dilihat ada on cam, di on cam seperti ini. Oke. Dan ini zoomnya itu bagus. Jadi ada dua seperti ini. Nanti bisa dilihat ya. Di sini ada viewfinder-nya. Viewfinder itu untuk ngintip, bukan ngintip sebenarnya sih, untuk LCD-nya. Terus di sini ada viewfinder. Ya, viewfinder. Kalau ini ditutup, otomatis di sini muncul. Di sini muncul. Nah, di sini muncul. Terus kemudian bagusnya ini formatnya sudah HD. Tinggal nanti masuk di editing, penyesuaian warna. Terus bisa dilihat nanti, tak coba zoom ya. Kita coba zoom, lihat. Dan ini widescreen. Nah, asiknya pakai ini, kalau di zoom tidak pecah. Kalau tadi kan pakai handycam pecah. Kalau ini tidak pecah, karena ya harga tawar rupa gitu ya. Nanti bisa dicek nih. Kita lihat ya. 3, 2, 1. Kan segini nih. Terus ya memang lagi berantakan banget yang sengaja nih. Ya, saya shoot pagi-pagi. Terus kemudian terus di zoom, bisa dilihat nih. Oh, kan? Atau bisa juga kita mau nge-shoot yang di angka di jam, atau di ini nih, ada kotak nih. Kotak di zoom kelihatan nanti tulisannya. Sedetil ini. Ya. Dan ini lebih tajam dari mata kita, dari pandangan kita, karena pakai lensa. Lensanya sudah beda, lensa yang dipakai ini dengan lensa yang ada di kamera beda. Jadi sekali lagi, kalau mau investasi perusahaan atau lembaga yang humasnya harus keren, paling tidak harus punya seperti ini. Harganya berapa? Murah, 24 juta. 24 juta ya. Insya Allah sudah ada. Oke. Ini yang sudah clear. Terus kemudian, kalau project multimedia itu kan banyak banget datanya besar-besar. Yang harus diperhatikan adalah untuk hard disk eksternal. Kalau kita ada 4, yang 4 tera itu ada 3 ya, ada 3. Dan kita rekomendasikan hard disk yang ada adapternya. Kenapa? Memang terkesan ribet, tapi jauh lebih stabil. Kalau teman-teman mau investasi di hard disk, kalau bisa ya paling tidak 500 GB atau 1 tera atau maksimal 2 tera ya. Yang hard disk portable ya seperti ini, tinggal plug and play, dan bahasanya gitu, ndak nyesal apa-apa. Tapi untuk yang sudah 4 tera ke atas, kalau bisa jangan yang seperti ini. Kenapa? Karena ndak stabil. Karena semakin tinggi kapasitasnya, semakin besar kapasitasnya itu, semakin butuh daya yang besar. Sementara kalau pakai seperti ini, kan langsung colok ke laptop atau PC dan pakai USB. Ya, USB-nya ini nanti kadang tidak stabil. Saya punya sampel ya, sebentar. Nah, saya tidak bohong ya, ini kita ada nih hard disk 4 tera. Dulu saya beli ini di awal-awal biar apa? Biar mudah, tinggal dicolok terus jadi. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang sudah apa? Sudah seperti ini, sudah nggak bisa dipakai. Padahal dalam dunia digital itu data itu penting banget. Kalau salah pilih, nanti datanya rusak, terus kemudian nggak bisa diakses. Nah, ini saya tidak menyebutkan merek ya, tapi kalau bisa 2 tera ke atas, belinya yang pakai adaptor. Nanti tak liatin deh ya.
ini. Terus kemudian oke, kalau tadi harddisk sudah bisa dilihat ya, harddisk yang 4 tera tadi yang portable dengan harddisk yang apa namanya ada adapternya seperti ini. Harddisk yang ada adapternya itu relatif lebih besar dan bongsor. Terus kemudian ada adapter pacu daya untuk daya ke adapternya ke stop kontak. Nah, untuk stop kontak memang terkesan ribet, tapi menurutku ya lebih aman seperti itu daripada kita buat record seperti ini lama, terus kemudian eventnya sudah ada, filenya sudah dapat, ternyata setelah di save beberapa tahun kemudian harddisknya error. Jadi agak pengennya ngamuk-ngamuk gitu ya. Terus harddisk 4 tera terserah, kita punya 4 tera ada 2. Terus kemudian yang satunya 8 tera berarti setara berarti 8.000, sekitar 8.000 mega MB ya. Terus kemudian peralatan selanjutnya ini opsional saja sebenarnya ya. Peralatan selanjutnya adalah sound card eksternal. Kalau teman-teman mau live streaming, teman-teman harus punya ini. Jadi sound yang seperti ini ya, audio dari sini nggak langsung masuk ke laptop, nggak masuk langsung ke HP. Nah, jadi sound mic masuknya ke sound card baru masuk ke HP atau PC atau laptop juga bisa. Nah, dalam hal ini yang teman-teman sering lihat itu untuk kita produksi di channel Jaguar pakai yang murah banget, namanya nih ya, namanya nih Live Sound Card with condenser microphone. Harganya sekitar 300.000 itu murah banget seperti ini, karena yang serupa untuk yang profesional sound card itu misal formatnya Behringer ya, mereknya Behringer itu sekitar 2 juta 3 juta. Itu cuman sound cardnya aja, belum termasuk mic-nya. Jadi kan peralatan seperti ini untuk ongkos produksinya tinggi. Jadi kalau teman-teman ada di instansi atau organisasi terus kemudian order ke yang profesional, biasanya tarifnya agak tinggi karena peralatan yang dipakai itu baik. Itu ya sudah kita terangkan. Terus kemudian yang terakhir penggunaan tripod. Nah, tripod ada beberapa. Yang pertama yang sering kita pakai sekarang adalah tripod yang murah banget, harganya 150 sampai 200, tapi enak dipakai. Jadi dari bahan aluminium, terus ringan dan tinggal memang pakai 3, namanya tripod ya. Tripod tadi ada 3, colokan 3, kaki-kakinya 3, tinggal dipakai, jadi. Ya. Dan oh ya, ini saya record sendiri loh, jadi nggak ada bantuan apapun. Saya record, ini ada kamera, udah jadi. Jadi nggak ada alasan. Kalau misal Mas, aku mau buat konten tapi nggak ada yang nge-shoot sendiri aja pakai tripod. Jadi gunanya tripod ya. Terus yang berikutnya kita pakai namanya monopod. Ya. Monopod itu ya karena mono satu ya, jadi cuman kakinya 1 tinggi ya, terus kemudian bawahnya ada 3, dan ini biasa dipakai ketika kita ada orderan movement jalan ya, atau biar eventnya nggak ketinggalan. Terus kemudian di satu sisi stagnan, misal jalan gini, di satu sisi stagnan, pakainya monopod. Dan asiknya monopod yang di ini tertentu ya, di merek tertentu itu bisa dimajukan. Nah, nanti tak praktek deh. Nanti lihat videonya lebih jelasnya. Dimajukan, dimundurkan. Dan ada di bagian bawahnya. Dan yang paling asik ya, yang sering kita pakai adalah kalau ini kan harga 150 ribuan tripod, terus kemudian monopod dulu kita beli 700-an ya. Terus kemudian ada tripod yang tapi dekat dilipat, jadinya cuman kecil banget, cuman segini. Nah, ini bisa dibawa dan ini yang sering kita pakai.
Ada merek-merek tripod yang memang sudah konsen dari awal ya, dari awal mereka konsen untuk tripod, terus kemudian setiap kali mereka meluncurkan produk dan hasilnya wow banget, dari material terus fluid headnya seperti apa, movementnya, terus kekokohannya, dan itu harganya lumayan. Sebagai percontohan, saya senang banget dengan tripod yang mereknya Manfrotto. Jadi tripod itu kan ada bagiannya ya, fluid headnya itu sudah 2 juta. Fluid itu tengah-tengah ya, tengah-tengah buat movement. Nah itu bukan sama ininya lah ya, bukan sama tripodnya, itunya udah 2 juta lebih. Terus untuk tipe tertentu dengan merek tertentu juga ada yang sampai 5 juta. Sekali lagi, kenapa ini kita terangkan, biar teman-teman punya gambaran secara khusus tentang dunia multimedia. Tadi sudah kita sebutkan yang tripod yang sering kita gunakan yang ini yang harganya berapa? 160 ribuan. Nah ini sampai patah-patah nih, bayangkan nih. Tapi tetap kita pakai. Ya. Jadi karena apa? Simple dan enak itu. Ini sebenarnya enggak patah sih, cuma murnya copot aja, bisa dipakai lagi. Nah seperti ini. Dan istriku kalau misal mau shoot ya untuk fun cooking pakainya ini. Nggak ada resiko, dan ini bisa ditinggikan lagi. Cocok buat teman-teman yang low budget, pakainya ini. Bentar, bisa ditinggikan. Untuk pemula mending pakai yang ini aja, kira-kira seperti ini. Sudah. Oke, ini yang 150 sampai 160. Jadi ya, bentar ya. Jadi ini 160, terus kemudian ada namanya monopod. Bentar. Nih monopod. Kayak apa ya? Tongkatnya. Terus kemudian ini termasuknya panjang. Nah, yang di sebelah sini itu kalau ini pakainya full head ya. Ini ada full-nya di sini, dan di sebelah sini bisa dilihat ya. Sebelah sini ini untuk ngecek datarnya. Terus cara pakainya gimana? Memang agak tarik ya. Iya, tarik lagi. Terus ini bisa dimaksimalkan, ada 3 tingkat nih. 1, 2, 3. Oke, kita sudah punya panjang tinggi ya, lebih tinggi dari orangnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa asiknya pakai tripod, mungkin bisa di zoom di bagian bawah. Asiknya pakai tripod itu, nah ini nih. Memang dari tripod ya, bukan tripod, monopod maaf ya, sebelah sini ya. Jadi ada fitur khusus untuk movement seperti ini. Bukan karena nggak kenceng, tapi memang seperti ini. Nah, bisa dilihat di atas nih. Ini gunanya untuk apa? Kalau misalkan set. Nah, terus untuk movement lebih enak. Ini dipakai kalau misal kita lari, terus ini jangan lupa sini dipencet. Nah, misalnya gini. Set. Kira-kira seperti itu. Dan ya semua tergantung kebutuhan sebenarnya sih. Kalau saya juga lebih seneng yang seperti ini. Dan ini direkod sama istri dan nggak pakai tripod karena tripodnya lagi review ya, sebentar ya. Dan katanya kemeng. Bentar. Oke, dan yang terakhir yang kita seneng yang ini nih. Ini bisa menopang beban sampai 12 kilo ya. Dan sukanya ini kalau dilipat, ini bukan cuma segini ya, bisa mentok panjang, ada 3 tingkat sama aja ya. Nah seperti ini ya, nggak kita bongkar semua, kasihan tuh istrinya sudah kecapean megangin camcorder. Jadi kita senengnya kalau ini dilipat
sini, dilipat lagi, iya, lebih ringkas dan mampu untuk 12 kilo. Dan yang terakhir yang sering kita pakai untuk produksi adalah laptop. Kenapa laptop? Karena konsumsi dayanya lebih kecil. Konsumsi dayanya lebih kecil dibandingkan dengan PC, yang semakin tinggi speknya, maka otomatis semakin besar daya yang digunakan dan membengkak ke biaya tagihan listrik. Kira-kira seperti itu. Ini rahasia dapur kita, ya. Jadi ini laptop kan memang sudah dipakai lama ya. Dalam proses rendering, rendering itu bisa memakan waktu 4-5 jam atau bahkan 1 malam ya. Jadi kuncinya di sini. Pas render biasanya kan terus tak tinggal tidur nih ya. Terus disentor pakai kipas angin. Nah, kipas angin seperti ini, terus ada tak ganjel dengan buku. Biar sirkulasi udaranya itu lancar. Bisa dilihat ya, kita intip dari sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus pertanyaannya, kenapa tidak pakai yang kipas angin yang nyedot ke USB? Ada alasannya. Sebenarnya untuk merek-merek tertentu yang mahal itu tidak ada masalah ya kalau pakai yang seperti itu. Tapi kalau yang biasa itu nanti jadi masalah. Jadi masalahnya di mana? Karena daya dari kipas angin ngambilnya ke USB, ya kan? Ngambilnya di USB, terus nanti sekali saja salah, ada error di render, proses rendering, semuanya nggak bisa dipakai. Nah, kalau misal projectnya cuma 1 menit atau 2 menit nggak ada masalah. Kalau saya biasanya sampai 1,5 jam atau 2 jam, jadi nanti masalah. Itu ini ya, video jadinya. Jadi kalau saya mending pakai ini, tak sentor semalaman ya, pakai kipas angin, terus dikasih sirkulasi. Kira-kira seperti itu. Lihat, benar-benar murni tanpa rekayasa ya. Murni tanpa rekayasa seperti ini ya. Dan ini dari apa? Dari jemuran. Kita rubah seperti ini. Fungsinya untuk ngapain ini? Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi karena mic yang seperti ini harus dekat, jadi harus ada cagaknya gitu kan, standnya. Lanjut lagi, ini ada lanjut lagi ya. Ini sudah, jadi nanti jangan tanya ini buat apa jemuran apa? Yang buat jemuran kok ditaruh sini, ini buat stand. Ya, simpel-simpel aja. Terus kemudian ada laptop yang biasa tak gunakan untuk editing, RAM-nya 16GB ya, Core i5 seperti ini. Nah, ini project untuk yang kelas premium. Terus ada kamera tentunya, terus ada headsetnya nggak usah yang mahal-mahal, headsetnya seperti ini aja. Ini pakai headset kamera ya. Terus ini yang tadi sound card eksternal. Terus ada ini, dan ini namanya hard disk nih ya. Hard disk yang satu nih 4 tera, yang satu nih 8 tera. Yang 4 tera yang rusak tadi sudah tak review ya, jadi nggak usah di Nah, ini yang dimaksud hard disk 4 tera sama 8 tera yang pakai adaptor. Memang besar ini ya, tapi lebih stabil. Oke. Terus bisa dilihat adaptornya seperti apa? Adaptornya seperti ini, di bawah. Oh, ya, ini ada adaptor yang satunya, karena yang satu tak pakai, dia dicolokin. Kalau yang enggak, ya udah usah dicolokin. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sampai sekarang sudah ada gambaran ya, Mas. Aku kalau misal mau pakai record pakai HP, pakai mic seperti apa? Saya rekomendasikan seperti ini, dan sebagainya. Kalau pakai tripod yang seperti apa? Pakainya yang seperti ini. Terus, oh iya, saya ada yang kelupaan nih.
kamera yang terekam, yang dipakai buat merekam ini adalah kamera yang ini sudah lama, sebenarnya sudah lama, tapi tangguh banget. Pastikan kalau teman-teman mau beli kamera, ya, dilihat dulu support dengan mix eksternal ya, karena ada beberapa yang tidak support ya, tipe-tipe lama enggak. Nah ini saya pakai Canon, saya sebutkan merek ya, apa ya, Canon 700 EOS 700D ya. Bisa di zoom ya. Ini kamera yang tak pakai Canon EOS 700D. Nah, kalau teman-teman mau pakai seperti ini, tolong dipastikan bahwa ada lubang seperti ini, mic di zoom ya, sebelah sini. Oke, ada lubang mic untuk eksternal. Jadi kalau kita pakai, misal kita pakai shotgun, masukin ke sini, ya, terus dikencengin ya, terus kemudian tinggal colok. Sesimpel itu, langsung bisa digunakan. Tapi kalau kameranya ada slot untuk mic eksternal. Kalau tidak ada, ya, yang zaman dulu itu tidak ada. Jadi jangan sampai salah kalau mau beli kamera untuk videografi. Kira-kira seperti itu. Tapi kamera yang sekarang mirrorless juga sudah banyak yang ini ya. Terus tadi yang belum saya review, sebenarnya ada satu lagi. Ini masalah lighting ya. Lighting ini mudahnya untuk ini ya, untuk apa namanya, lampu sorot sebentar. Hui malah sini orang kalah sih, bentar dulu. Segini aja. Nah mudahnya ini lighting untuk nyorot ya, untuk nyorot, tapi jangan sampai langsung ke objek, karena kalau sampai langsung ke objek, nah seperti itu. Nah ya, jadi nah seperti ini, silo kan, kira-kira seperti itu. Ini penggunaannya cukup mudah, tinggal ditaruh di sini di hotsu, terus kemudian bisa dipakai. Dan kalau mau pakai lampu, sekali lagi jangan langsung ke sini, tapi langsung di atasnya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak langsung, tapi ada pantulan, kira-kira seperti itu. Terus nanti dilanjutkan ya. Salah itu ya, sini nih tak pegang. Kita pakai kamera D700D, maaf, EOS 700D. Dan ini adalah studioku, Studio Jaguar Indonesia. Sebelahnya tempat makan, kan? Asik. Jadi kalau lembur, capek, terus makan deh. Belakangnya juga ada ini. Oh ya, satu lagi, terakhir ini. Jadi gini. Kesalahan yang sering terjadi untuk pemula, kalau misal record video dengan menggunakan kamera, itu megangnya salah. Saya kasih contoh ya, biasanya kan gini nih. Nah, ini shockingnya terasa. Tapi yang benar, itu tangannya sebelah sini, ini ada handheldnya ya. Terus kemudian yang sebelah sini megangnya lensa. Nah, ini bisa dibuka dulu ya. Ini. Jadi, movement ini. Jangan di sini, jangan di bodinya, tapi di lensanya. Satu tangan di body, satunya di lensa. Main di zoom in semua. Kira-kira seperti itu. Jadi move-nya enak. Ini jauh lebih stabil daripada pegangnya ini. Karena kita nggak tahu kalau megangnya sebelah sini, ini nggak tahu pergerakannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada alasannya kenapa saya pakai ini, dan ini sudah lama, sekitar 4 tahun, 5 tahun saya pakai ini, dan memang bandel banget. Nah, terus kemudian biasanya yang sering terjadi adalah saat kita nge-record pakai kamera tertentu, ternyata tiba-tiba di tengah-tengah berhenti. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada beberapa alasan atau ada beberapa aspek kenapa itu bisa berhenti. Salah satunya adalah dari kamera itu sendiri. Kalau kamera ini ya bisa record maksimal 30 menit.
terus kemudian langsung berhenti, otomatis berhenti. Tapi jauh sebelum itu, kalau nanti bisa diedit ya, editing, masuk editing, setiap 10 menit filenya nanti dipotong, otomatis dipotong. Tapi kamera seperti ini ya, kamera seperti ini langsung bisa record selama 30 menit. Yo, cukup lah untuk buat ngevlog atau buat apapun ya, buat review produk juga bisa. Terus yang sekarang ada mereknya dari Sony mengeluarkan kamera yang sudah unlimited tuh. Yang penting kuat sampai kapanpun, tidak ada perpotongan sampai 30 menit, dan itu harganya lumayan mahal ya. Kalau S700D kan sekitar harga pasaran dulu sekitar 7 juta atau 8 juta kira-kira seperti itu ya. Oh iya, tadi kan saya sebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan pas record itu tidak bisa, cuman record video terutama ya, cuma 30 detik terus mati gitu kan. Pertama dari kameranya, yang kedua biasanya dari memorinya. Sebentar, tak ambil dulu ya. Nah, ini yang membedakannya, memori. Pastikan memori yang dipakai transfer rate-nya itu 80 Mbps atau ke atas, atau biasa kita sebut dengan ultra atau kelas 10 ya, kelas 10. Ini pengaruh untuk transfer rate data, karena semakin tinggi frame rate yang kita pakai untuk di settingan di kamera, ini butuh yang seperti ini dengan transfer rate yang tinggi. Kalau misal nih teman-teman mungkin punya DJI Osmo, terus kemudian kamera yang sudah tinggi, terus kemudian di setting dengan frame rate yang FPS-nya tinggi, misal 60, terus kemudian ininya ndak support, nanti jadinya patah-patah. Kira-kira seperti itu. Jadi ada sinkronisasi di situ, dan itu antara kamera dengan ini harus sinkron. Soal itu ya. Dah, sesi pertama itu aja. Teman-teman sudah punya gambaran secara menyeluruh tentang video editing seperti apa, konsep cara buatnya seperti apa, cara nge-shootnya seperti apa. Terus kemudian sudah punya gambaran ya. Setelah ini aku pengen beli apa nih? Silakan sesuai dengan kebutuhan. Dan sampai ketemu di sesi 2, 3, 4 dan seterusnya. Semoga teman-teman betah. Dan intinya dari kelas premium ini adalah 14 hari setelah 1 hari di tanggal 5. Begitu kira-kira ya. Demikian dari kita, sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.